Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati yaitu kepada penguji dari agenda 3 PKA Ibu Dr. Wuryani MSI. Sebelum memulai penjelasan dari mapel agenda 3, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Fuadi Tanjung Widya Suara dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Di sini saya mencoba menjabarkan overview sederhana dari kerangka berpikir saya tentang agenda 3, yakni kelompok manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2024. Pada agenda 3 ini terdapat 7 mata pelatihan materi inti yang terdiri dari akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, organisasi digital, hubungan kelembagaan, manajemen keuangan negara, dan yang terakhir manajemen risiko. Untuk lebih memudahkan analisa yang tajam, maka akan dicoba pengelompokan mata pelatihan yang mendekati substansinya. Seperti kita dekatkan akuntabilitas kinerja dengan manajemen kinerja, di mana akuntabilitas di sini mampu menjalankan sistem akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku dan mampu membangun budaya akuntabilitas, di mana faktor kuncinya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diemban dengan cara menerima konsekuensi dari tugas yang kita laksanakan, seperti menerima sebab akibatnya dan posisi yang adil. Kemudian, manajemen kinerja, perannya di sini adalah mampu melaksanakan manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Kenapa? Karena budaya kinerja adalah cerminan dari seorang pelaku pejabat eselon 3. Selanjutnya, standar kinerja organisasi digital dan hubungan kelembagaan mampu mengembangkan standar kinerja yang bersifat pelayanan publik. Misalnya, melalui hubungan kelembagaan, maka kerjasama antar lembaga itu sangat dibutuhkan. Sedangkan organisasi digital di sini mampu menggunakan digitalisasi dalam pemerintahan yang bersifat good governance, di mana diharuskan saat semua kegiatan dan program kerja haruslah bersentuhan dengan teknologi. Saat hampir semua media untuk kelancaran kegiatan kerja dan untuk mengurangi paperless yang berdampak kepada lingkungan hidup dan teknologi, merupakan saran yang efektif dalam menyelesaikan kerja di pemerintahan. Di antaranya, saat ini semua kegiatan bisa disimpan pada satu aplikasi dalam bentuk seperti Google Drive, Google Sheet, dan media sosial lainnya. Sedangkan pada materi hubungan kelembagaan ini merupakan rangkaian yang linier dengan penyelesaian akuntabilitas yang berbasis digital, karena tugas dalam kinerja di pemerintahan itu harus melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga masyarakat di luar pemerintahan kita. Maka hubungan kelembagaan merupakan syarat utama untuk menuntaskan hasil kinerja
di instansi pemerintah. Sementara manajemen keuangan dan keuangan negara maksudnya dan manajemen risiko adalah berperan sangat penting dalam melaksanakan tugas yang berada di pemerintahan, diantaranya kita selaku pejabat di Kementerian Agama. Karena seluruh kegiatan melibatkan anggaran yang besar, kemungkinan juga akan berimbas pada resiko penggunaan anggaran, maka alur pengeluaran anggaran negara haruslah disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan. Meski terkadang jauh dari ekspektasi, namun setiap anggaran yang dikeluarkan haruslah minimalisir adanya resiko yang besar, maka perlu bagi seorang pejabat eselon 3 mempelajari manajemen risiko sebagai kepala pengguna anggaran yang punya DIPA pastinya ya. Adapun pola pembelajarannya dilakukan dalam bentuk blended learning, yaitu penggabungan antara distance learning dan klasikal atau sering disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Hal ini merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kepala LAN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Distance learning dalam mapelnya, mata pelatihannya, setiap mata pelatihan memiliki 1 jam pembelajaran sinkronus dalam bentuk webinar, Zoom meeting yang sering kita kenal. Sedangkan klasikal masing-masing akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja di klasikal masing-masing memenuhi syarat 3 JP per mata pelatihan. Sama dengan manajemen keuangan dan juga manajemen risiko itu 3. Yang lainnya itu 4 jam pelajaran. Strategi pembelajaran pada agenda 3 semoga bermanfaat di masa yang akan datang, dan ini merupakan cikal wawasan bagi peserta dari workshop pelatihan PKA. Saya harap apa yang disampaikan strateginya mungkin bisa diterapkan bagi peserta pejabat eselon 3 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Demikian yang kami sampaikan. Semoga saya bisa menerapkan ini merupakan strategi bagi pembelajaran nanti ketika saya ditunjuk menjadi narasumber pada agenda 3. Saya mohon maaf, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.